Saya tidak terpikir sedikit pun, seujung kuku pun saya itu dulu itu ya ingin ikut ya berdakwah atau ingin ikut menjadi bagian dari orang yang menyampaikan Islam ya semampu kita itu dalam konteks itu belum. Karena gini, orang tua kita itu mereka itu berdakwahnya memang door to door, tidak secara umum. Nah, itu yang saya pahami, makanya terbentuk dalam pemahaman saya, oh beginilah dakwah, ya kan? Beginilah dakwah, ya kan? Bahkan ketika kita melihat para ustadz dulu berdakwah itu, yang ada jumuahnya ramai begitu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik sahabat inspiratif remaja, alhamdulillah kakak di sini seperti biasa ditemani oleh inspirator kita pada sore yang berbahagia ini, dan kali ini akan kita hadirkan inspirator kita yang luar biasa, yang perjalanannya sangat jauh dari satu provinsi ke provinsi lain untuk mencari arti sebuah kehidupan. Maka untuk itu langsung saja kita sapa inspirator kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Nah, ini kabar Ustaz ini gimana? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Keluarga Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah wabah ini alhamdulillah masih diberi kesehatan Allah SWT. Nah, mudah-mudahan juga wabah ini cepat berlalu ya Ustaz ya. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat inspirator aja, di hadapan saya biasa dipanggil ya, ini Abu Kanaya Al-Bangkali. Ya. Nah, betul ya Ustaz ya? Iya. Nah, baik, ini kita alhamdulillah nih Ustadz, Ya. saya dan tim sangat berterima kasih atas hari ini ya, kami bisa hadir di kediaman Ustadz ya. Dengan seperti ini kami sedikit meminta ilmu dan inspiratif hidup Ustaz ya kan. Jadi dengan adanya Ustadz dahulu yang sempat ya perjalanan yang sangat jauh ya di tahun-tahun yang kita tahu tahun dulu sama sekarang pasti beda ya, kan Ustaz. Nah, makanya mungkin tahun dulu di zaman-zamannya Ustadz itu transport masih sulit, langka gitu kan. Sekarang kan sangat mudah sekali gitu kan. Kita saja hari ini teman kita atau saudara kita di Jakarta, kita langsung bisa lihat wajah gitu kan. Teknologi. Iya, teknologi gitu Ustadz ya. Ya, itu luar biasa. Jadi kami minta sedikit nih dari Ustadz untuk inspiratif hijrah ya. Inspiratif kehidupan, kisah-kisah Ustadz dulu untuk mencari ilmu gitu kan, mencari ilmu. Nah, pertanyaan pertama ini Ustadz. Iya, silakan. Kenapa disebut dengan nama Ustadz ini panggilannya Abu Kanaya Al-Bangkali? Iya, terima kasih nih ya, Ustaz Sugianto ya dan kru. Ya, kita biasa dipanggil Abu Kanaya Al-Bangkali ya, karena pertama itu anak saya yang pertama namanya Kanaya, makanya Abu Kanaya. Abu Kanaya. Al-Bangkali itu karena kampung saya itu di Bengkulu. Bengkulu ya, makanya Abu Kanaya Al-Bangkali. Ya begitu. Ya. Ustaz, dengar cerita
ini berbagai kisah Ustadz sudah saya baca gitu. Kisah Ustadz saya sudah tahu, ya kan. Nah, ini untuk kita berbagi kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman remaja gitu kan. Nah, Ustadz juga di Bengkulu nggak lama saja, artinya tidak di tempat Bengkulu saja gitu. Iya, betul sekali. Ada pergi ke daerah lain. Iya, betul sekali. Nah, ini Ustadz waktu di Bengkulu katanya sering ikut dakwah dengan orang tua, apa betul Ustadz? Wah, betul sekali itu Ustadz Sugi. Jadi saya itu di Bengkulu ya tahun 90 Ustadz Sugi. Tahun 1990 ya, itu di daerah Bengkulu Selatan ya, dekat mana Tais ya. Di situ saya SD ya, SD kelas 1 ya, sampai ke SMP ya, SMP. Namun di sisi lain ya, kita selain juga aktivitas belajar umum biasa, nah orang tua saya itu aktif ikut di dakwah ya, atau pergerakan dakwah Islam ya, yang mana saya selalu diajak ya, selalu diajak kemanapun beliau pergi ya. Ya mungkin karena kita anak laki-laki ya begitu ya, sebagai kawan begitu kan. Jadi diajak gitu. Nah disitulah saya mungkin menyerap ya informasi-informasi yang disampaikan orang tua ya. Biasanya itu kan orang yang pendengar itu lebih terserap daripada yang mendengar ya. Seperti kita mendengarkan orang berbisik itu apa, biasanya yang mendengarkan itu malah lebih perhatian daripada yang diajak ngobrol tadi gitu gitu. Disitulah orang tua kita itu ya ikut pergerakan dakwah itu. Jadi informasi maklumat yang saya tangkap itu yang itu betul-betul membuat saya ingin mencari ya, betul-betul saya ingin apa istilahnya tuh ingin tahu ya, apalagi umur SMP itu kan ingin tahu lebih besar ya tentang apa yang mereka bicarakan itu ya, yang mereka dakwahkan itu tentang bahwasanya Islam ini agama yang sempurna ya kan, bahwasanya Islam ini agama yang memang harus mengatur kehidupan masyarakat ya, dan agama Islam ini harus diperjuangkan ya untuk menjadi dipahami oleh umat manusia bahwasanya ini loh kebaikan Islam. Nah begitu Ustaz Sugi. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi setelah Ustaz tadi sudah ikut dengan orang tua, mungkin kalau saya tangkap Ustaz, ya, orang tua ini membawa Ustaz waktu kecil, mungkin supaya nih turun ilmunya nih sama Ustaz. Bisa jadi atau memang untuk kawan ya. Biasanya kalau jalan malam itu kan butuh kawan. Mungkin dua-duanya. Dua-duanya ya kan, Masya Allah. Kawan ya juga, ini supaya menurunkan ke anak. Betul. Ke anak laki-laki. Betul Ustaz Sugi ya. Pertanyaan Ustaz, itu ketika Ustaz sudah mengikuti ya kan perjalanan dakwah orang tua gitu, itu sampai berapa lama Ustaz? Ya kalau aktifnya itu saya ingat betul itu sekitar 2 atau 3 tahun ya, 2 atau 3 tahun, dan tahun terakhir itu memang saya diajak ke Jakarta waktu itu ya. Ya istilahnya mungkin ada rapat atau apa begitu ya, yang penting gitu kan ya, saya hanya pengikut saja dan mendengar saja. Nah di situ 2 atau 3 tahun itulah yang saya pahami memang kalau setelah kita pahami sekarang dewasa ini, masa-masa yang memang masa-masa yang penentu, masa-masa penentu Sasuke. Karena kita pahami begini ya, kita sedikit ikut training ya, training tentang pendidikan ya kan. Training tentang pendidikan tuh disampaikan bahwasanya ya apa yang kita lakukan itu adalah hasil pemahaman yang telah berlalu ya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil pemahaman yang telah berlalu ya kan. Seperti dicontohkan waktu itu ketika kita ikut training bahwasanya ada seorang anak ketika dia nangis, ketika dia itu rewel, itu orang tuanya selalu memberikan maklumat informasi kepadanya, awas jangan nangis, jangan rewel, nanti tak bawa ke dokter, disuntik sama Pak Dokter kan begitu. Nah suatu ketika anak tersebut sakit dan harus dibawa ke dokter, orang tuanya sudah membujuk-bujuk, nah ayo kita ke dokter. Ternyata anak tersebut tidak mau diajak ke dokter. Kenapa? Itu positif ya, bukan positif corona ya, positif saya rasa itu karena informasi yang salah yang diawali tadi ya.
memberikan rasa takut anak ini terhadap dokter, ya. Nah makanya ketika mau dibawa ke dokter, anak tersebut ya menolak karena sudah pemahamannya takut duluan maklumat informasi itu yang diberikan kepada anak tersebut ya. Begitu juga dengan saya ya, 2-3 tahun dulu ketika SD SMP ya, kelas 6 menginjak ke SMP itu ya, itu juga masa yang kalau dalam pemikiran saya dalam masa yang begitu kuat mengingat ya kan, begitu kuat untuk membawa sesuatu ya, informasi sesuatu. Nah disitulah ya ketika kita bersama dengan orang tua dan itu yang kita dapatkan, Islam ini sempurna, Islam, dan itu informasi yang saya tangkap. Nah terlebih lagi nih Ustaz Sugi ya, ketika istilahnya ada Al-Quran ya, ketika ada Al-Quran saya tuh juga hobi membaca ya, membaca sejarah ya. Ya Al-Quran ya, waktu itu Al-Quran ada di tempat orang tua saya dan saya masih ingat betul Al-Quran yang model begini nih. Ya Al-Quran yang ini nih. Ini Al-Quran saya? Iya Al-Quran ini. Jadi ini adalah wakaf dari Raja Fahad ya, dari Arab Saudi langsung, diterjemahkan oleh Depak ya, Menteri Departemen Agama ya. Ini tahun 1971 dan di sini memang banyak sekali ininya hal-hal yang saya dapat. Salah satunya di sini ada tentang sirah ya, atau sejarah Rasulullah ya kan, sejarah kegemilangan Islam ya, terus apa sejarah tentang Rasulullah itu memimpin sebuah kenegaraan ya, menerapkan Islam ke tengah masyarakat ya. Di sisi lain juga saya mendapati daftar isinya itu ya, dari hal-hal yang hukum kekeluargaan, individu, ke masyarakat, bahkan sampai kenegaraan itu ada di sini. Nah, dan itu ketika saya sinkronkan apa yang saya dengar dari yang saya dapatkan dari majelis-majelis taklim yang orang tua tadi, saya sinkronkan dengan buku yang ada di pegangan mereka, yaitu Al-Quran ya kan, dan ternyata tidak menyelisihi ya. Kan tadi saya katakan Islam itu sempurna, Islam itu mengatur masyarakat, Islam itu sebagai agama yang harus diperjuangkan, dan di sini faktanya ada. Nah, ketika sinkron informasi antara fakta dengan maklumat informasi yang saya dapatkan, itulah menjadi sebuah keyakinan bagi saya bahwasanya ini adalah jalannya betul, ya, betul jalannya ini, dan ketika itu walaupun saya belum paham sama sekali, ya, karena kita ini tidak mengikuti jenjang pendidikan di apa ya namanya, seperti MDA gitu atau di pesantren gitu ya, tidak demikian ya. Kita nih yang di jalan umum aja ya, kita tidak khusus ya, umum SD SMP begitu kan. Nah, gitu Ustadz juga punya luang dan waktu untuk mengisi berbagai ini ya majelis ya. Alhamdulillah. Termasuk juga di Idari saja ya, Riau. Betul sekali, alhamdulillah. Juga ada juga majelis taklim yang di daerah komplek Ustadz ini ya. Iya, alhamdulillah ya. Terpikir nggak Ustadz dulu kalau sekarang ini jadi Ustadz? Dulu gitu. Oh sekarang kan ini jadi istilahnya alhamdulillah ini kan. Iya. Jadi apa namanya, pemimpin di keluarga gitu, dan dia jadi panutan juga di komplek gitu kan. Nah, artinya dulu terpikir kalau jadi Masya Allah, gitu. ini pertanyaan yang berat sekali ya, berat, dan memang saya terus terang Ustaz Sugi, saya tidak terpikir sedikit pun, seujung kuku pun saya itu dulu itu ya ingin ikut ya berdakwah atau ingin ikut menjadi bagian dari orang yang menyampaikan Islam ya semampu kita itu, dalam konteks itu belum. Karena gini, orang tua kita itu mereka itu berdakwahnya memang door to door, tidak secara umum. Nah, itu yang saya pahami, makanya terbentuk dalam pemahaman saya, oh beginilah dakwah ya kan, beginilah dakwah ya kan. Bahkan ketika kita melihat para ustadz dulu berdakwah itu, yang ada jemaahnya ramai begitu ya kan, kita tuh memahami ini tidak efektif ya. Kenapa kok begini dakwahnya begitu? Kok begini ya? Ya, dan kita juga agak menjauh gitu, agak menjauh dari kegiatan begitu. Karena menjauhnya begini Ustaz Sugi ya, apa yang saya pahami itu ya, ketika Islam mengatur masyarakat, apalagi membaca Al-Quran ini, hukum-hukum qisas, rajam zina itu, kok saya jarang mendengarkan di telinga saya itu para ustadz itu menyampaikan itu. Dan itu akhirnya saya kok merasa ini betul enggak ini para ustadz ini kan begitu. Salah pemahaman saya tentang dakwah, dan saya tidak ada itu istilahnya itu, oh saya
cita-cita begini ya ikut, tidak, saya hanya ya saya hanya betul sekali, saya hanya ingin ikut bapak lah, ikut orang tua menyampaikan ya tadi setelah ke orang rumah itu menyampaikan begitu saja Sasuke. Itu yang saya pikirkan dulu itu. Jadi paling tidaknya dulu hanya untuk konsumsi sendiri lah. Iya, konsumsi sendiri dan ya door to door saja lah dakwahnya segitu. Tapi dengar Ustaz, nah ya. Ketika nampaknya Ustaz dulu memahami Islam itu secara utuh, ya. Ketemunya bukan di Bengkulu ya, malah katanya di Padang. Betul sekali Ustaz. Jadi betul ini sekali. Gimana ceritanya nih? Iya. Jadi selesai kita SMP, ya alhamdulillah ada tetangga ya, beliau kuliah di UNB, ya waktu kita sebut abang kita ya, Mas Suprianto namanya waktu itu, ya di situ beliau mengajak saya untuk ayo kita merantau, gitu ya. Ya merantau, mencari pemahaman, mencari pengalaman. Jadi diajak ke Padang ya, itu kita melanjutkan pendidikan ya di SMK, ini Sasuke SMK ya kan. Kita tadi karena dari kampung juga ingin memiliki keterampilan, pengalaman ya, tentu SMK itulah kan gitu dalam benak kita ya. Karena kata orang SMK langsung kerja ya, walaupun nanti mungkin dapat kartu prakerja mungkin ya gitu ya. Nah, di situ jadi di situ kita terputus dengan orang tua, maksudnya dalam bersama tadi ya. Namun tadi maklumat itu saya pegang karena itu sebuah maklumat informasi yang bagi saya itu yang menyenangkan, yang menggembirakan ya tentang Islam tadi. Nah, akhirnya saya di sekolah itu bergabung dengan kegiatan Rohis ya, untuk terus mengasah ya atau terus mencari tadi ya. Rohis ya, gabung dengan Rohis ya, termasuk ketika waktu di UNP ya, kita kuliah di teknik dulu ya, itu juga kita bergabung dengan apa namanya itu istilahnya lembaga dakwah kampus juga ikut ya, aktif gitu. Nah yang berkesannya tuh Sasuke ketika saya ikut di sekolah Rohis di lembaga dakwah kampus tadi, yang berkesannya tuh yang betul-betul membuat saya berpikir lebih jauh tadi ya, ketika kita bersama dengan guru kita ya, saya ini ya Abu Sifa itu ya, Abu Sifa Al-Bantani itu ya, ketika itu satu kamar dengan saya. Jadi hampir berapa saat tuh kadang-kadang seminggu sekali berdebat kita ya kan. Beliau juga ikut di sebuah pergerakan dakwah, saya juga membawa apa yang saya punya dari kampung saya yang menuntut di gunung gitu kan. Itu saya berdebat sekali ya, jadi berdebat, dan itu besok lagi, minggu lagi berdebat lagi begitu kan. Dan disitulah yang saya pahami mendapatkan sebuah pemahaman yang menarik ya, yang menarik sekali. Menariknya itu saya terasa ditata, pemikiran saya ditata ya kan. Saya merasakan di situ saya itu diarahkan kepada suatu titik ya, yang di situ memang betul kita ada Al-Qur'an, kita membaca hadis, tapi belum ada titik ya, titik yang mampu menjadi pegangan bagi apa yang dikatakan sebuah pergerakan dakwah tadi atau dakwah tadi ya. Ya seperti misalnya begini ya, ketika kita di jemaah dakwah yang dulunya gitu ya, yang dulunya itu ya, itu sempat juga sampai kalau kita kaji di apa ya, di syariat Islam bagaimana cara menjalankannya itu sampai kebablasan. Sampai kebablasan gitu ya. Contohnya begini ya. Ya, kebablasan itu begini yang saya maksud. Itu misalnya begini. Sholat misalnya, sholat 5 waktu itu gitu. Sholat 5 waktu itu kalau ingin Anda kerjakan ya silahkan. Tapi itu sebenarnya ketika Rasulullah di Madinah itu sholat itu dilaksanakan, atau ketika ada negara ya gitu loh, ada negara itu baru dilaksanakan sholat 5 waktu itu ya. Artinya apa? Sebelum ada negara itu ya itu santai baik gitu loh, santai saja sholat. Berarti hukumnya bukan wajib dong. Di situ yang saya dapati ya, dari keterangan penjelasan Abu Sifat tadi ada titik yang luar biasa. Terus misalnya begini, harta yang di luar kelompok kita itu gitu kan, itu harta ghanimah gitu. Harta yang boleh kita ini ya, kita miliki, kita ambil karena itu ghanimah. Nah itu saya juga berpikir luar biasa. Dan tapi jangan salah paham dulu Sasuke ya, walaupun begitu ya kan, saya tidak berani ya mengambil ghanimah karena